Al-Quran, jalan hidup, bukan buku rujukan. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita hidup di zaman di mana kata Al-Quran sumber rujukan diucapkan hampir di semua mimbar. Di sekolah-sekolah agama, di khutbah Jumat, di majelis taklim, para ustadz menegaskan, kembalikan semua urusan kepada Al-Quran. Namun seringkali yang dimaksud hanyalah mengambil ayat tertentu untuk menguatkan pendapat pribadi atau kelompok. Seakan-akan Al-Quran hanyalah referensi, seperti ensiklopedia yang disimpan di rak. Kita buka kalau perlu, lalu kita tutup kembali. Inilah akar masalah umat. Ketika Al-Quran hanya dijadikan rujukan, ia berhenti menjadi jalan hidup. Padahal Allah tidak menurunkan Al-Quran untuk dijadikan buku catatan pinggir, tetapi sebagai petunjuk yang harus diikuti dan dijalani. Ayat pusat yang menegaskan hal ini adalah Dzalikal kitbu la raiba fihi huda lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. QS Al-Baqarah 2. Ayat ini menggunakan kata huda, petunjuk. Bukan masdar maklumat, sumber informasi, bukan masdar marja, sumber rujukan, tetapi petunjuk yang bersifat mengarahkan langkah. Artinya Al-Quran adalah kompas kehidupan. Jika kita menjadikannya sekadar bahan bacaan atau rujukan, kita telah memutus fungsinya sebagai penunjuk jalan. Perhatikan juga bagaimana Allah menegaskan fungsi Al-Quran. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus. QS Al-Isra 9. Kata yang digunakan adalah yahda, menunjuki, mengarahkan, menggerakkan. Maka orang yang benar-benar berpegang pada Al-Quran bukan hanya tahu ayatnya, tapi bergerak sesuai arah yang ditunjukkan. Ketika Rasulullah diutus, beliau tidak hanya membacakan ayat-ayat, beliau menjalani ayat-ayat itu, sehingga hidupnya menjadi tafsir berjalan. Allah menegaskan dalam QS Al-Baqarah 151, Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitba wal hikmata wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang rasul dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat kami kepadamu, menyucikan kamu, mengajarkan kepadamu kitab dan hikmah, dan mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui. Ayat ini menjadi bukti bahwa Al-Quran tidak cukup hanya dibaca. Ia harus dibacakan, dijalankan, dan diajarkan oleh seorang yang hidup bersama umat, sehingga umat bisa disucikan dan diarahkan langkahnya. Maka ketika Rasul wafat, Allah tidak mematikan fungsi ayat ini. Fungsinya terus berlangsung melalui orang-orang yang diutus untuk membacakan ayat, menyucikan, dan mengajarkan jalan Allah. Dan inilah rahasia kedatangan Imam Mahdi. Ia datang bukan membawa kitab baru, tetapi menjadi Rasul di dalam ayat, hidup bersama umat untuk menghidupkan ayat-ayat yang telah lama dibacakan tanpa dijalankan. Ia datang agar ayat-ayat itu kembali menjadi cahaya yang memimpin, bukan sekadar teks yang diperdebatkan. Inilah makna Muhammad Rasulullah di akhir zaman. Bukan sekadar nama, tetapi identitas pewahyuan yang membangkitkan kembali jalan ini. Karena itu, ketika Panji mengatakan, Al-Quran bukan sumber rujukan, tetapi jalan hidup, ini sejajar dengan misi Imam Mahdi, membawa manusia kembali ke jalan itu. Sebab tanpa seorang Rasul yang berjalan di depan, jalan itu hanya menjadi gambar di peta. Kita bisa tahu arahnya, tetapi kita tidak pernah sampai. Allah sudah memperingatkan, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. QS Al-Ma'idah 44. Maka Imam Mahdi hadir untuk memastikan keputusan hidup kembali kepada hukum Allah, agar umat tidak hanya merujuk ayat, tetapi benar-benar berhukum kepada ayat. Allah juga menggambarkan bahaya jika Al-Quran diabaikan. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjuran. Berkatalah Rasul, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang diabaikan.
QS Al-Furqan 30. Mengabaikan Al-Quran bisa berarti tidak menjadikannya pedoman nyata. Imam Mahdi hadir agar keluhan Rasul ini tidak berlaku atas kita, agar kita kembali berjalan bersama Al-Quran. Allah memerintahkan kita untuk benar-benar memasuki jalan hidup ini. Ya ayyuhalladzina amanu idkhulu fis-silmi kaffatan. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah, total. QS Al-Baqarah 208. Inilah seruan Imam Mahdi, masuklah sepenuhnya ke dalam sistem hidup Allah. Jangan lagi memperlakukan Al-Quran seperti menu prasmanan. Maka, mari kita hidupkan kembali Al-Quran sebagai jalan hidup. Mari kita sambut kehadiran Imam Mahdi sebagai saksi dan pembaca ayat yang hidup. Karena hanya dengan demikian kita bisa keluar dari kegelapan zaman ini. Sebagaimana firman-Nya, Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh-dhulumti ilan nur. Kitab yang kami turunkan kepadamu, supaya engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya. QS Ibrahim. Dan inilah cahaya yang sekarang dinyalakan kembali oleh Imam Mahdi, agar kita berjalan di atas syirathal mustaqim, bukan hanya berbicara tentangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah kita memahami bahwa Al-Quran bukan hanya rujukan tetapi jalan hidup, marilah kita memohon kepada Allah agar hati kita dibimbing, langkah kita ditetapkan, dan hidup kita diarahkan untuk benar-benar berjalan di atas jalan ini. Allah sendiri mengajarkan doa-doa dalam Al-Quran, agar kita tidak tersesat setelah mendapatkan petunjuk. Kita memohon seperti doa orang beriman. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhabu. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi. QS Ali Imran Tipan. Kita juga memohon agar Allah menerima amal kita dan menjadikan kita umat yang mengikuti kebenaran, bukan hanya membacanya. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alimu. Ya Tuhan kami, terimalah dari kami amalan kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. QS Al-Baqarah 127. Dan kita berlindung dari menjadi orang yang hanya menjadikan Al-Quran hiasan bibir. Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami, dan wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri, Islam. QS Al-A'raf 126. Kita mohon agar ditetapkan di atas jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. QS Al-Fatihah 6. Dan kita mohon agar tidak dijadikan orang yang lalai. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhta'na. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau menghukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. QS Al-Baqarah 286. Kita mohon agar dijauhkan dari kegelapan zaman dan fitnah Dajjal yang menjadikan Al-Quran hanya sebagai teks mati. Rabbana akhrijna min hadhil qaryati adh-dhalim ahluha waj'al lana min ladunka waliyan waj'al lana min ladunka nasiran. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini yang zalim penduduknya, dan berikanlah kepada kami pelindung dari sisi-Mu, dan berikanlah kepada kami penolong dari sisi-Mu. QS An-Nisa 135. Dan akhirnya kita tutup dengan doa yang diajarkan Allah sebagai penyerahan diri. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masiru. Ya Tuhan kami, hanya kepadamu kami bertawakal, kepadamu kami kembali, dan hanya kepadamu tempat kembali. QS Al-Mumtahanah 4. Maka, jadikanlah doa-doa ini bukan hanya ucapan, tetapi nyawa bagi setiap langkah. Dengan doa inilah kita menyambut jalan hidup yang dibukakan oleh Allah bersama Imam Mahdi yang membacakan ayat-ayatnya. Dengan doa inilah kita meminta agar hati kita selalu bersama Al-Quran yang hidup, bukan hanya Al-Quran yang dibaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.